Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar menuntut ilmu bertauhid demi meningkatkan iman dan takwa kita, agar iman kita bisa diperjalankan kembali kemana awal mula jadi diri kita ini. Bersanam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup surah 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita perjalankan diri dan iman kita dalam rangka bertauhid kepada Allah, telah sampai kita pada masa persiapan kodrat. Untuk apa persiapan kodrat? Agar datang yang hakiki dari yang hakikat. Siapa yang hakiki? Yang berzahirkan Allah, yang berwujud Muhammad, bernapaskan aku. Siapa itu? Itu adalah sebuah sosok batin tunggalnya Tuhan yang diperlihatkan, diletakkan sebagai batin ketuhanannya, sehingga menjadi sebuah ahli ibadah apabila batin itu masuk ke kodrat yang telah disiapkan. Kalau hanya mengaku zahir Allah, wujud Muhammad, bernapas aku, semua orang juga bisa. Tetapi kalau untuk mentajalikan kepada yang hakikinya, maka kita akan bertemu uluhiyah ibadah yang sebetul-betul ditunjuk sebagai ketuhanan dalam beribadah, sehingga bertajalinya kodrat tersebut kepada hakiki dari kodrat itu, yaitu sebuah batin tunggal Allah. Batin tunggal Allah diturunkan dalam sifat yang mana menjadi rahasia besar yang ada di dalam sholat. Seperti apa makom-makom yang harus disiapkan? Tentu kita bersiapkan kodrat wujud maujud dalam bentuk, yaitu batin
zat nur, atau dikatakan zahirku Allah yang berwujud Muhammad dan bernapaskan akan aku. Sudah, aku itu tunjuk dirimu. Siapa dirimu nanti akan terjawab. Seperti apa yang dikatakan sesosok ahlul ibadah itu sehingga dia ditunjuk sebagai umul ibadah, tempat menerima semua sembahan, dipercaya oleh Tuhan sebagai yang menerima ibadah. Dia adalah kodrat batin rahasia yang mana sumber ibadah itu laksana sebuah Ka'bah Baitullah menyatu dalam Masjidil Haram. Apa yang dimaksud menyatu dalam Masjidil Haram? Zahirku adalah Allah. Di sini kita memahami bahwasanya kodrat Ka'bah, kaf dengan ain menandakan sempurna dan terlihat, ba dalam batin, yaitu zat. Jadi bagaimana kita melihat dengan sempurna? Melihat dengan sempurna dan terlihatlah batin Allah yang berupa zat, yaitu zahir. Ini yang menandakan sifat Ka'bah. Yang kedua, ditandakan pada sifat Baitullah. Mana yang menjadi hilang suaranya sifat Buya, Baitullah? mohon izin Buya, hilang suaranya Buya. Ada beberapa detik hilang. Ya. Mana bisa didengar? Ya. Mana yang dikatakan batin tunggal adalah Baitullah. Apa yang dikatakan Baitullah adalah batin wujud berupa diri. Itu yang dikatakan Baitullah dalam sifat ketunggalan. Yang ketunggalan kedua bersifat alam. Apa yang bersifat alam? Batin Allah yang terlihat berwujud Ka'bah. Disatukan kodrat itu menamakan Masjidil Haram. Apa Masjidil Haram? Sewujud diri yang tidak ada pertentangan dengan kodrat Allah lagi. Itu yang dikatakan yang tidak haram. Ya, makanya di saat aku zahirku Allah dan berwujud Muhammad ini tidak ada boleh lagi pertentangan adanya jiwa dan akal, nafsu segala macam di dalam menetapkan kodrat tersebut. Itu yang dikatakan batin tunggal. Batin tunggal itu ada dua. Pertama berwujud diri sifat. Itu yang dinamakan Baitullah. Yang kedua berupa alam, berupa kodrat zahir. Itu yang dikatakan Ka'bah. Pada diri. Disatukan Ka'bah dan Baitullah menjadi kodrat Masjidil Haram. Nah itulah yang dikatakan kodrat yang hijrah dari kodrat biasa menjadi kodrat Tuhan. Zahirku Allah. Ingat, wujudnya Muhammad bernapas akan aku. Siap-siap kita menerima kodrat yang akan kita buka dalam masa tajali, yaitu ahlul ibadah yang ada di dalam sholat. Dan dialah yang menerima sholat. Siapa namanya, di mana dia, bagaimana wujudnya, nanti akan tahu sendiri dalam lanjutan kajian. Yang penting, persiapkan kodrat itu. Kodrat yang dipersiapkan, zahirku Allah yang berwujud Muhammad, bernapas akan aku. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar, Allah zahirhu aku akbar Muhammad. Nyata sudahlah. Kalau itu selalu menjadi dawaman, maka merasuk ke hati dan jiwa kita. Sehingga Baitullah
akan bisa bermakom pada kodrat tersebut. Batin tunggal yang dikatakan batin uluhiyah ibadah itu akan bisa hadir di dalam kodrat tersebut. Tapi kalau kita masih lemah mendirikan kodrat itu, dilihat tubuh biasa, dilihat rupa-rupa biasa, bernapas kita masih biasa, belum lagi berzahir kita kepada Allah, berwujud pada Muhammad, bernapas akan aku, maka belum dikatakan sempurna. Dalam tajalli nanti, kalau tidak sempurna ini, menemui uluhiyah ibadah, batin tunggal yang akan menyatu dengan kita, yang akan masuk ke dalam bismillah, menjadi kendaraan dalam bismillah, maka kita gagal menemuinya. Maka saya kasih waktu yang sangat panjang untuk mendawamkan pandangan dan rasa tersebut. Jemaah grup surah 4 yang dirahmati Allah. Allah mengingatkan kepada kita, tidaklah akan ada engkau hidup, melainkan hidupku. Hayatullah. Semua manusia dijadikan awalnya dari mayat. La haula wa la quwata illa billahil azim. Dilahirkan dia dari mayat yang tidak memiliki daya upaya apapun. Ingat itu. Setiap orang yang menuju hakikat kepada Allah sudah pasti dia menghidupkan dirinya. Setiap orang beribadah dengan hakikat kepada Allah, sudah pasti dia menghidupkan dirinya. Setiap orang bermarifat kepada Allah, sudah pasti dia menghidupkan dirinya. Kenapa? Wujudnya aku pada batinku, berhayat pada rohani, terlihat pada jasmani. Inilah yang dikatakan hidup Allah. Kalau sebelum kita melihat seperti itu, belum kita merasakan seperti itu orang masih mati dalam pandangan Allah. Itu orang masih mati dalam pandangan Allah. Orang yang hidup adalah hayatullah. Hayatullah. Di mana hayatullah? Hayatullah itu ada pada aku. Apabila aku ada, maka hayatlah Allah. Nah, disinilah kita harus melihat bagaimana Allah hayat dengan adanya aku. Wujud pada nyawa, wujud pada batin, wujud pada rohani, nyata pada jasmani. Ingat itu. Kalau tidak seperti itu, tidak akan pernah kamu hidup di mata Allah. Maka dilatih diri kita. Bagaimana diri kita kembali kepada kodrat yang sebenarnya. Siapa diri yang sebenarnya? Zahirku Allah berwujud Muhammad bernapaskan aku. Ingat, dengan Allahu Akbar, dengan satu takbir. Apabila kita gagal melihat itu, maka untuk bertajalli terhadap batin tunggal ahli ibadah, kita akan merasa kesulitan. Baik, kita coba muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah jamaah. Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, semoga Buya dan keluarga sehat selalu insyaallah. Insyaallah. Amin.
Baiklah, pada malam hari ini Buya meningkatkan gaji kita kepada ahli ibadah atau batin tunggal yang tentunya ini harus betul-betul jadi sebelum kehadiran yang akan menerima ibadah atau ahli ibadah yang akan dihadirkan setelah itu. Nah, terkait dengan ini, Buya juga menjabarkan beberapa hal terkait batin tunggal ini mengarah ke Baitullah maupun Ka'batullah sampai kepada tajalli di Allahu Akbar. Dalam perjalanan kajian Buya ini tentu mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan oleh para imam dan khalifah. Kami persilahkan dengan mengontrol audio. Makasih, silakan. Silakan lebih awal, Budi, silakan. Baik, terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga senantiasa sehat selalu. Amin, insyaallah. Insyaallah. Di sini ada yang saya ingin tanyakan, Buya. Yang dimaksud merubah kiblat menjadi kodrat Allah itu seperti apa, Buya? Mohon penjabarannya, Buya. Maksudnya? Merubah kiblat menjadi kodratnya Allah. Sekarang kalau hanya kita mengaku zahirku Allah, wujudku Muhammad, bernafas aku, semua orang bisa. Justru hakiki dari hakikat, kalau kita dapat diri itu, itulah uluhiyah agama. Tidak mungkin alam bisa menyembah kepada diri yang tidak memiliki hak. Itu batin diniyah. Itu adalah batin Islam. Kalau kita belum menjadi batin Islam yang berkodrat Allah berwujud Muhammad, tidak akan pernah alam apapun menyembah kita. Islam diniyah. Islam adalah nama sebuah batin. Nah, itulah yang berwujud zahir Ka'bah dan bersifat Baitullah. Baitullah wujud menjadi diri tunggal. Sementara alam diri tunggal itu disebut Ka'bah dalam wujud zahir. Apa itu Ka'bah? Sudah jelas ada kesempurnaan kau menunjukkan. Ain melihat batin zat yang zahir. Makanya Ka'bah itu terlihat. Apa itu Ka'bah? Itulah Baitullah. Karena dia terbuat dari batin Allah. Bukan dipisahkan. Nah, inilah yang akan disatukan dalam kodrat. Yang akan mewujud kepada zahir Allah berwujud Muhammad bernafas aku. Makanya kita harus persiapkan. Kalau itu sudah bersiap, apabila telah diajarkan nanti, maka yang telah berdiri nanti setelah sholat, itu adalah yang sebenar-benar yang berwujud dan berkodrat dan bertajali di dalam bismillah. Maka bismillah itu akan berisi siapa sebetulnya dengan nama Allah itu. Siapa yang membawa nama Allah itu. Nanti akan terjawab. Dengan nama Allah, siapa itu? Nanti akan terjawab siapa isi bismillah. Dia punya nama, dia punya wujud. Dan kamu, kita tidak bisa lagi membaca untuk tidak melihatnya. Karena dia adalah sebuah kodrat, rahasia, dan nyata di dalam bismillah. Dan ia adalah uluhiyahnya Islam. Dia batinnya Islam. Disebut batin diniyah. Yang berkodrat dirinya Baitullah. Berwujud Ka'bah. Dan disatukan berupa Masjidil Haram.
yaitu sebuah alam yang tidak ada haramnya lagi. Haramnya itu maksudnya apa? Kalau di Mekah selangkah aja salah, haji haram, haram, haram. Nah, haram itu adalah kesalahan, bukan makanan minuman. Jadi jangan ada lagi kesalahan dalam menetapkan 3 perkara tadi. Makanya dikasih waktu yang sangat panjang untuk berriadoh, bermujahadah. Berzahir Allah, berwujud Muhammad, bernapas aku, menjadi satu batang pugudi. Dan itulah yang akan bisa nanti bertajali dengan batin tunggal, uluhiyah agama, ahli ibadah. Yang itu adalah ketuhanannya dari keakuan Allah. Paham? Alhamdulillah, insya Allah Buya. Boleh bertanya satu lagi Buya? Ya, Ketika kita sholat Buya, mana hakiki yang dimaksud menghadap kiblat dan mana yang dimaksud dengan menghadap Allah Buya? Mohon penjabaran itu Buya. tadi yang saya sebutkan tadi. Sholat itu hanya tajali. Tetapi di dalam tajali itu kemana bertajali, mengapa, kemana. Orang sholat itu kan ditanya mina, min, wa, aina. Dari mana dan hendak kemana. Nah inilah, maka yang takbir itu harus pasti dulu. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Harus nyata Allahu Akbar. Allah zahirku, aku akbar, wujud Muhammad. Sudah pasti nggak itu? Nah Ya. ini yang sedang dilatih tadi. Ditajalikan dalam tajali Allah, tajali sifat, dan ditaharoh dengan taharoh sifat. Taharoh sifat menghilangkan keakuan kita, tajali sifat melahirkan zahir Allah yang berupa Muhammad. 2 amalan itu dan dipelihara 24 jam. Kalau enggak bakal gagal kamu mendapatkan siapa bismillah itu sebenarnya. Dan siapa puncak Islam. Siapa yang menerima agama ini. Paham? Insya Allah Buya. Alhamdulillah. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Buya atas penjabarannya sangat luar biasa. Makasih banyak Pak Imam Rudi atas pertanyaannya. Silahkan dilanjut kepada para imam yang lain, silahkan. Silakan Pak Imam, lanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam Suardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah bertemu malam ini Buya. Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga. Amin. Jadi bersatunya Baitullah dengan Ka'bah, maka jadilah Masjidil Haram. Jatuh kepada Allahu Akbar, Allah zahirku, hu adalah aku, dan Akbar berwujud Muhammad, maka itulah dikatakan Al-Malikul Haqqul Mubin ya Bu ya. Betul sekali. Betul sekali. Kalau ini tidak dilatih seperti itu, di saat ditajalikan nanti kepada batin diniyah Ka'bah Baitullah yang berwujud nanti, dia punya nama, dia punya wujud, dia punya kodrat. Dialah yang atas nama Allah, bismillah dengan nama Allah. Nah, siapa yang dengan nama Allah itu? Dialah yang membawa atas nama Allah, yang berkodrat Allah berwujud Muhammad. Kalau Allahu Akbar itu sempurna. Insya Allah, insya Allah.
Kan ini sudah hampir 3 bulan ya, saya kasih waktu ya. Iya, Buya. Nah, Iya, Buya. ini jangan sekali-kali lagi membuang-buang waktu. Harus hidup dalam pandangan, harus kekal dalam rasa bahwa kita adalah titipan kodrat dari wujud Tuhan kepada orang tua, bukan ciptaan orang tua. Kesadaran kita harus sampai ke situ. Maka dikatakan Allah tidak beranak dan diperanakan. Maka kita di situ tidak boleh merasa ada hubungan kemana-mana. Harus menyadari kodrat itu murni. Paham? Insyaallah, Buya, insyaallah. Terima kasih banyak, Buya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Makanya kalau kita lihat orang pergi haji, tapi lupa dia haji dirinya. Orang pergi ke Ka'bah, dia lupa Ka'bah tubuhnya. Orang pergi tawaf, dia lupa tawaf dirinya. Orang berjalan mengelilingi Ka'bah, dia lupa keakuannya. Padahal ke situ pergi menyempurnakan. Zahir ketemu Ka'bah. Kan gitu, rohani ketemu Baitullah. Aku yang berjalan sekeliling itu. Nah, apakah sudah menjadi Masjidil Haram dia di situ? Kalau tidak, berarti belum mabrur. Nah, gitu. Kenapa? Ya. Yang batin Islam itulah yang harus ditemui oleh kodrat Islam. Nah, sementara kodrat Islam itu, batin Islam itu adalah wujudnya sendiri. Nah, inilah yang akan disempurnakan dengan zahir Allah berwujud Muhammad tadi. Bernapas akan aku. Kalau ini sudah bagus, insya Allah akan bisa. Gitu. Tapi kalau ini belum sempurna, berarti akan gagal. Akan pindah ke grup penyempurnaan kembali. Gitu. Paham? Insyaallah, Buya, insyaallah. Alhamdulillah, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Buya atas penjabarannya. Makasih banyak Pak Imam Badrun atas pertanyaannya. Silakan Pak Imam yang lain, Khalifah, silakan. Makanya kalau kita di hayat, kalau sudah begitu susunan diri kita, berarti kita sudah menjadi hayatullah. Baru hidup di mata Allah, di mata Tuhan. Ya. Baru dia hidup. Kalau sudah wujud aku dalam batin, berwujud pada rohani, terlihat pada jasmani, ada seperti itu, berarti sudah hayat di mata Allah. Kalau tidak, berarti masih mati di mata Allah. Baik, jamaah, kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.